Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di video saya yang keempat. Kali ini kita akan mendiskusikan air, karena air adalah kebutuhan pokok kita. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa air. Air untuk minum, untuk memproses makanan, untuk mandi, mencuci, dan air juga untuk kebutuhan pokok tumbuhan dan juga binatang. Maka tanpa air kita tak mungkin hidup, dan dengan kekurangan air kita menderita. Saya mengangkat air karena ini adalah momen pergantian musim. Dari kemarin musim kemarau yang panjang dan panasnya luar biasa, sekarang sudah mulai ada hujan, bahkan sudah ada hujan deras disertai angin yang sampai meruntuhkan baliho segala. Oke, di momen pergantian musim ini saya menemui satu pemandangan, satu peristiwa di sebuah kota yang tak perlu saya sebut nama kotanya. Adalah pohon yang besar di tepi jalan ditebang. Kemudian di situ dibuat saluran air yang besar. Penebangan pohon ini bukan dimaksudkan memang untuk menghilangkan pohonnya ya, tapi karena lokasi pohon itu akan dibangun saluran air, sehingga kalau pohonnya tidak ditebang tidak mungkin bisa dibikin. Makanya terpaksanya mesti ditebang. Nah, yang penting untuk kita cermati di sini adalah pembangunan saluran air itu. Apa fungsinya? Pembangunan saluran air atau gorong-gorong itu di tepi jalan yang ukurannya besar dimaksudkan untuk menghindarkan kota tersebut dari banjir ketika musim hujan nanti tiba. Dan pembangunan itu sudah dilakukan sejak lama di tempat-tempat yang lain sebagai cara mengatasi luapan air hujan. Nah, saya mau mengaitkan peristiwa ini dengan filosofi nenek moyang kita dulu, yakni bahwa nenek moyang kita itu mengibaratkan langit itu sebagai lelaki yang berposisi sebagai suami, dan bumi adalah perempuan yang berposisi sebagai istri. Mereka menikah, kemudian melakukan hubungan suami istri dan melahirkan anak-anak berupa pepohonan, berupa tumbuhan yang kemudian tumbuhan pepohonan itu menghidupi makhluk seperti binatang dan manusia, dan sehingga terjadilah kehidupan yang harmonis di semesta. Sekarang mari kita coba cermati langkah pihak yang berinisiasi untuk mencegah terjadinya genangan atau banjir di sebuah kota dengan cara membuat saluran air, sehingga air hujan yang turun di kota tersebut akan dengan cepat mengalir ke sungai, kemudian ke laut, sehingga nantinya air hujan yang meresap ke dalam tanah kota tersebut akan minim sekali, karena tanah kota itu juga sudah banyak ditutup, dan semakin banyak ditutup lagi dengan beton, dengan bangunan, dengan semen, entah untuk jalan, entah untuk bangunan, gedung, dan lain sebagainya. Jadi
yang terjadi kalau kita memperhatikan ini, kalau kita kaitkan dengan filosofi nenek moyang tadi, berarti langkah yang dilakukan oleh pihak tersebut merupakan langkah pembikinan kontrasepsi, menghalangi perkawinan, menghalangi terjadinya pembuahan yang dilakukan oleh langit terhadap bumi, yakni air hujan yang diibaratkan sebagai air lelaki yang kemudian akan membuahi ovum perempuan, yaitu bumi, dengan cara meresap ke dalam bumi tersebut, ke dalam pori-pori tanah, dihalangi dengan beton-beton, dihalangi dengan bangunan-bangunan itu, sehingga tidak meresap ke tanah, melainkan malah dibuatkan saluran untuk mengalir ke sungai dan ke laut, dibuang. Sehingga yang terjadi nanti adalah bukan kelahiran pepohonan, kelahiran generasi-generasi baru yang menghidupkan. Tetapi kalau demikian caranya adalah nanti dampak kedepannya bumi bumi sebagai lantai kota itu akan minim sumber airnya. Semakin minim sumber airnya, apalagi bangunan-bangunan yang dibikin itu, misalnya adalah hotel, adalah pasar dan lain sebagainya, itu adalah bangunan-bangunan maupun rumah-rumah tinggal dan juga kantor-kantor, sekolah dan lain sebagainya, itu menyerap air yang dari dalam bumi itu begitu besarnya. Dan air yang diserap di situ untuk keperluan sehari-hari pun nantinya juga akan melalui saluran yang dibikin itu, yang kemudian tidak kembali meresap ke tanah lagi, melainkan ke sungai dan ke laut. Jadi bumi yang merupakan istri itu malah disedot energinya, airnya itu kemudian dibuang terus, sehingga akan terjadi minimnya cadangan air di dalam bumi. Dan ditambah lagi, karena yang dibangun, yang didirikan, yang diadakan di kota tersebut adalah lebih banyak bangunan-bangunannya, bukan pohon-pohonnya. Dan otomatis dengan pembangunan, dengan pendirian bangunan-bangunan tersebut, pohon-pohonnya kan juga akan tertebang, karena berubah menjadi ruang untuk itu. Pohon harus ditebang untuk bisa mendirikan bangunan-bangunan itu. Padahal fungsi pohon adalah untuk mengikat air di dalam tanah itu. Nah, makanya ini ada dua bencana yang saling berkaitan, dua bencana besar, yaitu akar-akar pohon yang mengikat itu, yang mengikat air di dalam tanah itu hilang, sehingga air yang di dalam tanah itu tidak akan terikat lagi. Dan yang kedua, air hujan dan juga air yang digunakan oleh orang-orang yang berada di kota itu tidak kembali lagi ke dalam tanah, sehingga ya semakin habis itu air di tanah kota itu. Maka dalam jangka panjang apa yang akan terjadi adalah, yang pertama, penurunan tingkat tanah itu, apa istilahnya ya, tanah itu akan semakin rendah dari diukur dari permukaan laut, akan semakin rendah. Dulu sekian tahun yang lalu, sudah 10-an tahun yang lalu itu, saya sudah membaca di kota tersebut sudah terjadi hitungan mili atau sentimeter itu setiap tahun sudah turun begitu. Dan nanti akan semakin turun, sehingga entah di sekian ratus tahun nanti itu kota tersebut yang misalnya saja sekarang itu 500 meter di atas permukaan air, nantinya akan jadi semakin rendah menjadi 300 meter, bisa jadi seperti itu. Sehingga kalau itu terjadi di
semua wilayah dan juga di wilayah yang dekat laut, daerah pantai, sehingga akan terjadi laut itu akan semakin menyeruak ke daratan karena daratannya semakin turun, sehingga ruang luasan daratan itu akan semakin menyempit, padahal jumlah manusia semakin bertambah, sehingga terjadi permasalahan kependudukan, permasalahan tempat tinggal untuk penduduk. Nah, jadi bagaimana solusinya agar tidak terjadi bencana air di kemudian hari? Yaitu kalau untuk mengatasi banjir, mestinya yang dilakukan adalah yang tidak berisiko terjadinya kekeringan atau berkurangnya secara drastis debit air dalam tanah adalah dengan cara setiap bangunan itu tentu ada aturan yang mengikat itu untuk agar setiap pembangunan itu harus menyediakan resapan air. Dan pembangunan gedung dan lain sebagainya itu juga harus ada pembatasan. Jadi tidak mengikuti keinginan-keinginan manusia terus yang saya sebutkan kemarin sebagai antroposentrisme. Nah, maka fenomena ini juga termasuk bukti nyata dari antroposentrisme itu, untuk memenuhi bukan kebutuhan, memenuhi keinginan manusia, ambisi untuk mendapatkan, untuk meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya. Itu alam jadi kurang diperhatikan, dan ini bencana bagi kehidupan jangka panjang, bencana bagi anak cucu kita, dan bencana bagi makhluk-makhluk Tuhan yang tidak berdosa, yang bernama tumbuhan, bernama binatang, bernama mikroorganisme, dan lain sebagainya, yang mereka itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih, yang senantiasa memuji, mensucikan nama Tuhannya. Dan kita manusia yang kadang merasa kita sudah beribadah dengan tekun, kadang kita sudah merasa banyak bersedekah, ternyata kita masih melakukan hal yang merusak. Dan kerusakan itu memang tidak seketika kita rasakan, tapi kerusakan itu kerusakan yang bersifat jangka panjang dan bersifat sebagai fondasi kerusakan yang mendasar. Ini kenapa? Karena saya melihat literasi ekologi atau kemelekan ekologi atau pengetahuan ekologi masyarakat, baik rakyat biasa maupun yang pejabat, itu masih rendah. Dikarenakan apa? Kembali lagi pada pendidikan formal kita. Karena pendidikan formal oleh masyarakat kita sejak dulu masih dianggap sebagai sumber pendidikan paling tinggi, sumber pendidikan utama, bahkan satu-satunya sumber pendidikan, yang itu ternyata belum memuat pendidikan ekologi yang memadai, sangat belum memadai. Makanya saya berpesan kepada teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, utamanya pendidikan formal dan juga pendidikan alternatif lainnya, bahwa edukasi ekologi itu sangatlah penting, sehingga orang itu enggak merasa baik-baik aja ketika sudah berbuat sesuatu yang merusak. Kita itu sudah membuat kerusakan yang tidak kita sadari, merasa gitu-gitu aja, baik-baik aja. Yang penting nggak terjadi banjir, nggak ngerti dampak kedepannya kan nggak terpikirkan, karena memang ekologi belum berada di benak mereka. Ya demikian, semoga yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan, dan mohon diingatkan, diluruskan kalau apa yang saya sampaikan terdapat kekeliruan. Yang saya sampaikan ini bersifat sebagai pemantik diskusi
Dan saya harapkan teman-teman untuk proaktif untuk menyambung dengan diskusi di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.